KBR Prime, podcast for curious mind. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Saudara, pemerintah gencar membangun fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi Refuse Derived Fuel atau RDF. Teknologi RDF diklaim mampu mengurangi sampah dengan mengubahnya menjadi bahan bakar pengganti batu bara. Fasilitas itu dioperasikan setidaknya di 12 kota, salah satunya tempat pemrosesan akhir TPA Jabon di Sidoarjo, Jawa Timur. Jurnalis KBR Reski Novianto berbincang dengan petugas TPA dan pegiat lingkungan tentang praktik pengolahan sampah di sana. Deru mesin pemilah sampah terdengar sedari pagi di tempat pemrosesan akhir TPA Jabon di Sidoarjo, Jawa Timur. Sampah seperti plastik dan kertas karton dipisahkan untuk diolah menjadi pelet hingga briket. Ini adalah bahan bakar alternatif pengganti batu bara yang dihasilkan dengan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF). Proses pengolahannya secara termal, yakni dibakar dalam suhu tinggi. Staf teknis dan peralatan TPA Jabon, Opi Wisnu Broto. Yang paling dominan itu kresek, kantong plastik. Itu persentasenya cukup tinggi lah. Yang kedua ada, kalau kita sih nyebutnya atom. Apa ya Bu? Atom itu campuran itu kayak PET, ya itu campuran, ada tutup galon. Biasanya di sini kresek, atom, terus duplek, sak. Saban hari, TPA Jabon menerima 500 ton sampah dari seluruh Kabupaten Sidoarjo. Dari jumlah itu, sebanyak 60 ton sampah yang bisa diolah dengan teknologi RDF. Kapasitas yang ada di sorting plant itu, by spek itu memang kita dari konsultan karena kita ada project dari Jerman itu 35 ton. Cuman sebenarnya itu masih bisa di-up. Jadi kita kemarin coba udah sampai di angka 50 ton, alhamdulillah bisa. Cuman ya memang kalau kita kendalanya itu pada saat proses pemilahan, karena dia kalau kita kencengin suplainya pasti banyak yang lolos, yang residu. Nah, akhirnya kita nyari komparasi dari cycle time-nya yang mungkin yang cocok itu ya di angka 50 sampai 60 ton. Itu mungkin masih bisa terakomodir. Menurut Opi, pelet dan briket dari TPA Jabon sudah diuji coba sebagai bahan bakar pengganti batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap PLTU Awar-Awar di Tuban dan PLTU Paiton di Purbalingga. Di Tanjung Awar-Awar itu 80 ton. Terus di Paiton itu juga 80 kayak. RDF digadang-gadang pemerintah sebagai solusi permasalahan sampah di perkotaan. Sampah diubah menjadi energi terbarukan pengganti batu bara. Namun, ini disebut solusi palsu oleh Hermawan Some, founder LSM Lingkungan Nol Sampah Surabaya. Kata Hermawan, RDF justru bakal mencemari lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan. Tidak juga akan bisa membereskan semua sampah plastik, dan yang paling bahaya ketika diolah dan kemudian dimanfaatkan berbahaya sekali, berdampak terhadap kesehatan. Itu yang kami sebut dampak palsu, solusi palsu. Jadi tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah plastik yang menumpuk, tapi sebenarnya dia memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Nol Sampah Surabaya tergabung dalam Aliansi Zero Waste Indonesia ASWI bersama sejumlah organisasi lain seperti Greenpeace, Walhi, Ekoton, Nexus Tree Foundation, dan ICEL. Hermawan menyoroti pemerintah yang kerap menggonta-ganti istilah RDF. Misalnya, RDF disebut dengan pembangkit listrik tenaga sampah PLTSA, pengolah sampah menjadi energi listrik PSEL, insinerator, sampai Intermediate Treatment Facility ITF. Ini berpotensi membingungkan masyarakat. Kalau dulu tuh istilahnya kan insinerator, tapi sekarang lebih dihalus, gasifikasi ya. Jadi prosesnya sebenarnya sama aja, sampah dipanaskan, uapnya aja dipakai untuk proses. Jadi nggak ada bedanya sebenarnya dengan sampah yang diolah secara termal tidak boleh mengandung bahan beracun, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang baku mutu emisi. Namun, hal itu sulit dilakukan karena banyak sampah belum terpilah.
Kalau mau pengolahan sampah termal, mau pakai RDF, mau pakai pirolisis, mau pakai pembangkit listrik tenaga sampah, itu tidak boleh ada B3, terus kaca, vinil, dan PVC. Siapa yang bisa memisahkan ini? Kita ada pemisahan apa enggak? Hasil pembakaran sampah plastik akan menghasilkan zat beracun seperti dioksin dan furan yang bisa memicu kanker. Rangkaian dampak buruk ini mestinya menjadi alarm bagi pemerintah untuk menghentikan proyek pengolahan sampah secara termal. Ini bahaya sekali. Nah, kita nggak bisa. Oke, kalau memang mau pilihannya pakai termal, aturannya sudah dijelasin, nggak boleh pakai ini. Ada nggak yang bisa menjamin? Itu tidak ada. Ini yang berat. Ini yang jadi masalah serius ketika kita sebenarnya melegalkan pemakaian itu untuk termal, tapi aturan-aturan ini yang nggak ditepatin. Demikian Saga KBR, saya Reski Novianto. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.